Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, kembali menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berjalan dengan mengabaikan suara masyarakat. Prinsip keberpihakan kepada warga itulah yang ditunjukkan Munafri saat turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait rencana proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik, PEL, di Kecamatan Tamalanrea. Kehadiran orang nomor 1 di Kota Makassar itu bukan sekadar agenda seremonial. Munafri datang untuk melihat, mendengar, dan merasakan langsung kegelisahan warga yang selama ini menyuarakan penolakan terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah, PLTSA, yang dikelola oleh PT Sarana Utama Sinergi, PT SUS. Lokasi proyek yang berada di kawasan Grand Eterno, Kelurahan Paranglui, dinilai warga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial bagi permukiman sekitar. Apalagi jarak berdekatan pemukiman penduduk. Penolakan tersebut bukan tanpa alasan, warga mengaku telah berulang kali menyampaikan aspirasi dan keberatan kepada pemerintah Kota Makassar. Kondisi inilah yang mendorong Wali Kota Munafri untuk turun langsung melakukan peninjauan lokasi, sekaligus membuka ruang dialog dengan masyarakat, Jumat sore, 21. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, menegaskan bahwa pelaksanaan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik, PEL, harus berjalan secara transparan, akuntabel, serta mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi proyek. API menyampaikan, pemerintah Kota Makassar dalam waktu dekat akan memfasilitasi pertemuan langsung antara PT Sarana Utama Sinergi, Upacara kenaikan pangkat kembali digelar oleh Polisi Daerah Sulawesi Selatan. Kegiatan laporan kenaikan pangkat personel Polri dan Pegawai Negeri Sipil, PNS, Polri periode 1 Januari 2026 berlangsung di lapangan upacara Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada Rabu 31 Desember. Dalam upacara tersebut, sebanyak 2.079 personel Polda Sulawesi Selatan tercatat menerima kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi. Jumlah tersebut terdiri dari 90 perwira menengah, 347 perwira pertama, 1.585 bintara, 57 tamtama, serta 11 PNS Polri. Kegiatan laporan kenaikan pangkat tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari penutupan tahun dinas 2025. Penempatan upacara di akhir tahun dimaknai sebagai evaluasi atas kinerja personel selama 1 tahun terakhir, sekaligus awal dari fase tanggung jawab baru yang akan diemban pada tahun berikutnya. Dalam amanatnya, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandhani Raharjo Puro menekankan bahwa kenaikan pangkat bukanlah hak yang diperoleh secara otomatis. Setiap personel yang menerima kenaikan pangkat telah melalui proses penilaian yang mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kinerja, pemerintah kota, Pemkot, Makassar melalui Kecamatan Panakukang penertiban di kawasan Jalan Sariparaya. Diketahui, Jalan Sariparaya terjadi penyempitan badan jalan akibat bangunan liar, aktivitas lapak pedagang kaki lima, PKL, serta parkir kendaraan di bahu jalan membuat ruas ini kerap macet, terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari. Sedikitnya 20 lapak PKL ditertibkan. Penertiban tersebut dilakukan sebagai upaya menegakkan peraturan daerah, Perda, Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sekaligus menindaklanjuti arahan Wali Kota Makassar soal bangunan liar saat rakor beberapa hari lalu. Camat Panakukang, Muhammad Arif Fatli, mengatakan kegiatan penertiban dilaksanakan oleh personel BKO Satpol PP Kecamatan Panakukang yang berkolaborasi dengan Satuan Perlindungan Masyarakat, Satlinmas, Kelurahan Karampuang serta unsur RT dan RW setempat. Penertiban PKL di Jalan Sariparaya ini dilakukan untuk menegakkan aturan sesuai perda yang berlaku dan atas arahan Bapak Wali Kota Makassar. Kegiatan berjalan dengan kolaborasi semua unsur, mulai dari kecamatan, kelurahan, hingga RT, RW,
ujar Arif Fadli, Sabtu 3 Januari. Penertiban ini bukan sekadar tindakan represif, melainkan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah dalam menciptakan ruang kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Ia menjelaskan, keberadaan lapak PKL di lokasi tersebut sudah berlangsung cukup lama. Borneo FC Samarinda memastikan diri sebagai pemuncak klasemen sementara Liga 1 Indonesia musim 2025-2026 usai menundukkan PSM Makassar dengan skor 2-1 dalam laga pekan ke-16 di Stadion Segiri, Sabtu 3 Januari. Kemenangan tersebut diraih secara dramatis setelah Borneo FC tertinggal lebih dulu di awal pertandingan. Gol cepat PSM dicetak oleh Alex Tan saat laga baru berjalan 2 menit. Memanfaatkan celah di lini belakang tuan rumah, Tan menuntaskan peluang jarak dekat. Gol sempat ditinjau melalui VAR sebelum disahkan wasit. Skor 1-0 untuk keunggulan PSM bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Borneo FC tampil lebih agresif dengan meningkatkan tekanan ke pertahanan Juku Eja. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-68 ketika Joao Vinicius mencetak gol penyama kedudukan melalui sundulan keras yang tak mampu dibendung kiper PSM. Drama terjadi di penghujung laga. Saat pertandingan memasuki menit ke-88, Joao Vinicius kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gol keduanya dalam laga ini memastikan kemenangan 2-1 bagi pesut etam sekaligus mengunci 3 poin penuh di kandang. Hasil tersebut membawa Borneo FC naik ke puncak klasemen sementara dengan koleksi 37 poin, menggusur Persib Bandung. Di sisi lain, PSM Makassar harus tertahan di papan tengah dan kini berada di peringkat ke-9 dengan raihan 19 poin. Pada pekan berikutnya, Borneo FC dijadwalkan melakoni laga tandang ke markas Persita Tangerang. Sementara PSM Makassar akan kembali bermain di kandang dengan menjamu Bali United di Parepare.